Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan tundukkan kepala sejenak. Kita menyerahkan ibadah ini, ibadah raya ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, hingga sore hari ini dan ibadah raya ini, Engkau masih memberikan kemurahan dan kesempatan untuk kami bisa beribadah kepadamu, dan itu sebabnya kami menyerahkan ibadah ini ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Di saat kami memuji membesarkan nama-Mu, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu, Tuhan akan menolong kami, supaya roh puji-pujian itu ada dalam kami, untuk kami mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Para pelayan-pelayan-Mu semua yang terkait dalam ibadah ini, biar pemakaian-Mu semakin nyata Tuhan. Namun demikian kami menyadari di saat kami beribadah kepadamu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau menolong ibadah kami Tuhan. Terima kasih, kami sambut ibadah ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan melakukan pujian dari buku NR. Buku NR, saudara sekalian ya. Nomor 225. Ajar kami Tuhan. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Dari atas. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami
semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Saudara sekalian, biarlah di hari-hari ini kita sungguh-sungguh menggunakan waktu, ya, belajar untuk menghitung hari-hari Tuhan. Ya, sebab kita menyadari, ya, tanpa kita melakukan itu, maka kita tidak pernah bisa mendapatkan hati yang bijaksana. Itu sebabnya biarlah sungguh-sungguh di hari-hari ini kita belajar menghitung kemurahan Tuhan, ya, menghitung hari-hari yang bahagia, hari-hari yang penuh kasih sayang ini. Saudara sekalian, mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, terutama untuk mempersiapkan diri dalam mendengar firman Allah. Kita akan melakukan pujian dari buku NR 228, penuhi aku sekarang. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Haleluya. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku teguh kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan.
sekarang penuhilah hidupku. Haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan permohonan kami lewat pujian ini. Kiranya Tuhan dalam kehidupan kami yang betul-betul kering, kosong, biarlah air hidup-Mu memenuhi hati, jiwa, dan roh kami, sehingga kami mengalami suatu penyegaran dan kami disegarkan oleh air firman-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau tetap berkemurahan kepada kami, berbelas kasihan kepada kami, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kami, yaitu firman dan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan akan menolong kami, akan memuaskan kami, membuat hati kami damai sejahtera Tuhan, khususnya dalam menghadapi hari-hari yang sulit di hari-hari ini. Itu sebabnya membuka hati kami yang seluas-luasnya untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati kami. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan daripada yang suci. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kami berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Tuhan juga menolong, memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala, para pendeta, dimanapun mereka bertugas dalam tugas pelayanan. Biar pengurapan-Mu Tuhan juga nyata, sehingga mampu untuk membukakan firman-Mu untuk kebutuhan sidang jemaat yang digembalakan Tuhan, yang Engkau percayakan atas gembala-gembala dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu itu menjadi jawaban dari setiap masalah dan persoalan kami Tuhan. Demikian pula kepada sidang jemaat-Mu yang saat ini Tuhan beribadah di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, dudukkan dengan baik untuk belajar menyimak firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, sebab kami tahu lewat firman-Mu bahwa berbahagialah orang yang membaca, mendengar, serta menurutinya, sebab waktunya sudah sangat dekat. Itulah Tuhan yang kami imani dan kami sadari. Waktu-waktu ini semakin hari semakin dekat untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Tuhan berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Dipersilahkan untuk kita mempersiapkan diri, mempersiapkan Alkitab kita masing-masing untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Saudara, kita berterima kasih, tidak terasa kita sudah masuk dalam lebih dari pertengahan bulan Oktober, tanggal 18, tanggal 18 Oktober, suatu kalau kita lihat Desember itu sudah sangat dekat. Jika atau andai kata tidak ada pandemi ini, tentu kita sudah sibuk untuk mempersiapkan diri dalam masuk dalam perayaan Natal, suatu. Namun demikian tetap nanti Natal tetap kita rayakan dengan cara yang Tuhan berikan kepada kita semua, untuk supaya kita jangan sampai menghilangkan suasana Natal itu dalam kehidupan kita. Bukan saja setiap tahun sekali, seharusnya Natal itu harus setiap waktu, setiap saat, untuk kita selalu merayakan Natal. Artinya Yesus itu harus selalu lahir dan hidup dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita diperhadapkan masa
masa yang sulit semacam ini. Puji Tuhan, demikian pula di hari-hari ini kita juga sedang membahas tentang firman nubuatan. Firman nubuatan itu adalah sama dengan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi cahaya Injil tentang kemuliaan itu atau firman nubuatan itu itu menceritakan apa yang akan terjadi di masa-masa mendatang, khususnya yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Demikian juga firman nubuatan ini juga sangat-sangat dibutuhkan di hari-hari ini untuk membuka, untuk mengungkap keadaan gereja di akhir zaman ini. Kebobrokan, kekurangan dari jemaat itu diungkapkan, mengalami suatu penyucian dengan firman nubuatan atau firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga, yang sanggup menembusi, masuk dalam hati kita untuk mengoreksi segala kekurangan kita sehingga kita mengalami suatu penyucian, sekalian. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Namun demikian kita akan melihat bagaimana bahwa firman nubuatan itu dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 maka di sana berguna untuk membangun, untuk menasihati, dan untuk menghibur. Ini 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Nanti kita baca ulang. Kita sudah belajar dari kegunaan yang pertama yaitu menghibur. Kita sudah belajar, yang pertama menghibur. Ini kita sudah periksa dengan segala kekurangan dari saya untuk bisa menyampaikan kepada jemaat. Tapi itulah biar Roh Kudus sendiri juga yang akan lebih memperdalam kita, pengertian kita, untuk kita lebih mengetahui dan kita sungguh-sungguh bisa merasakan kebenaran firman Tuhan itu, yaitu menghibur. Menghibur, sang penghibur menghibur kita. Tetapi sang penghibur yang utama itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu roh penghibur. Tapi dia juga roh yang mengajarkan kepada kita, sekaligus dia juga mengingatkan selalu akan kita akan setiap perkataan yang telah dikatakan oleh Yesus. Khususnya untuk apa? Khususnya di saat-saat atau di masa-masa yang sulit ini, maka Roh Kudus itu, roh penghibur itu, ketika masa sulit itu dan kita mengalami kesulitan itu, maka betul-betul Roh Kudus itu mengajarkan kita, sekaligus mengingatkan akan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan itu, yang Tuhan Yesus katakan. Yang keluar dari mulutnya Tuhan itu adalah ayat yang atau ayat menerangkan ayat atau firman nubuatan itu suatu. Ayat menerangkan atau firman nubuatan itu. Firman yang dibukakan itu satu. Yang sepanjang kita mendengarkan firman Allah itu, kita dengar suatu. Dan Roh Kudus itu ketika kita dalam kesulitan, dalam masalah, maka Roh Kudus itu akan mengingatkan sepatah dua kata ayat firman Allah itu untuk menguatkan kita, untuk kita tidak sampai kita putus asa, tidak sampai kita kecewa, bahkan kita tidak sampai untuk tinggalkan Tuhan. Di roh penghibur. Lalu yang kedua, manfaat atau kegunaan yang kedua, firman yang dinubuatkan itu satu. Yang kedua adalah untuk menasihati. Menasihati dengan kesabaran dan pengajaran. Dari mana? Setelah firman itu menyatakan kesalahan kita, menyatakan kesalahan kita, menyatakan dosa kita. Kenapa dia nyatakan dosa dan kesalahan kita? Untuk supaya kita bisa mengaku.
mengakui dosa dan kesalahan kita. Ya, kalau kita tidak diingatkan kadang-kadang lupa. Bahkan kita tidak merasa bahwa kita itu sebelum bersalah, berdosa. Ya, kalau diingatkan itu tujuannya untuk supaya kita mengaku kepada Tuhan. Kalau ketika kita diingatkan, kita mengeraskan hati satu, maka yang kedua, maka dia menegur kita dengan keras. Menegur kita dengan keras, Bapak sekalian. Untuk supaya apa? Untuk kita sadar. Saya sudah menjelaskan contohnya Daud ketika dia berbuat jahat, berbuat dosa, dia mengambil Batseba, ya istri Uria itu dengan cara yang sangat jahat, maka Tuhan memakai Nathan untuk mengingatkan bahkan menegur Daud. Dan puji Tuhan, saudaraku, Daud dia mengakui kesalahan itu. Mengakui kesalahan itu, maka dia luput daripada kematian. Tuhan ampuni kepada Daud. Nah, kalau teguran itu, dengan teguran itu kita menjadi sadar dan kita bertobat, saudaraku, ya, kita bisa bertobat, saudaraku, maka teguran itu, saudara sekalian, maka teguran itu akan menjadi nasihat. Perhatikan, ya, maka teguran itu akan menjadi nasihat. Kalau kita ditegur dan kita sadar dan kita bertobat, suatu, maka teguran itu akan menjadi nasihat buat kita. Seperti seorang bapak, dia memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Dia mendidik kita, dia menasihati kita. Dia menyatakan kesalahan, dia menegur kita, tapi dia juga menasihati, mendidik kita untuk supaya kita tetap hidup dalam kebenaran. Ini saja. Nah, sekarang kita akan masuk bagian yang ketiga, satu. Bagian yang ketiga ini yaitu membangun. Membangun. Atau lebih baik kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-14, kita kembali kepada pokok pembahasan kita, ayat yang ke-3. Tetapi siapa yang bernubuat? Tetapi siapa yang bernubuat? Dia berkata-kata kepada manusia. Jadi siapa yang menyampaikan firman Allah? Jadi siapa yang bernubuat? Jadi ada orang yang bernubuat, orang yang menyampaikan firman Allah, siapapun, hamba Tuhan, gembala, atau siapa, pendeta, yang bernubuat. Jadi nubuat itu adalah pesan Allah yang harus disampaikan. Ya, siapa yang bernubuat? Ia berkata-kata kepada manusia. Terus Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Ya, sampai di sini dulu. Jadi saya sudah menjelaskan yang kedua, yang dua sebelumnya, yaitu menghibur, menasihati, dan sore malam hari ini saya ingin membawa kita kepada kegunaan dari firman nubuatan ini untuk juga membangun, bukan hanya menghibur, bukan hanya menasihati, tetapi juga membangun. Nah, sekarang pertanyaan, membangun apa? Sebab nubuat itu ditujukan berkata-kata kepada manusia. Membangun apa? Yang berkaitan dengan ibadah ini, berkaitan dengan apa yang disampaikan itu, orang yang bernubuat itu, satu. Tujuan membangun ini bukan membangun sesuatu apa, satu, tetapi untuk membangun jemaat. Jadi firman nubuatan itu, satu, yang dibentangkan, yang disampaikan oleh hamba Tuhan, gembala, pendeta, siapapun juga itu, tujuannya untuk membangun jemaat. Nah, bukan untuk merusak. Jadi sangat disayangkan kalau mimbar itu digunakan untuk merusak.
untuk memprovokasi, untuk hal-hal yang berbau politik, sangat disayangkan. Bukan pada tempatnya. Sebab firman nubuatan hendaknya juga mimbar-mimbar itu ya menjadi tempat untuk seorang yang bernubuat. Dikatakan ya, siapa yang bernubuat digunakan untuk siapa yang dipakai Tuhan untuk bernubuat, artinya dipakai Tuhan untuk memberitakan firman. Yang isinya yang sekarang kita dengar adalah untuk membangun. Membangun di sini adalah membangun jemaat. Coba Mas, ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa? Nah, ini diulangi kembali satu yang kemarin kita sudah adu. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Dia membangun dirinya sendiri. Nah, kalau berbahasa roh itu dia sedang berkata-kata ya dengan Allah. Nanti ayat yang kedua itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat? Tetapi siapa yang bernubuat, Ia membangun jemaat. ia membangun jemaat. Membangun dalam hal yang positif. Siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Siapa yang menyampaikan firman nubuatan, apalagi menyampaikan firman yang menitik beratkan kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali, firman nubuat yang menceritakan apa yang akan terjadi, khususnya berita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka itu membangun jemaat. Ia membangun jemaat. Tujuannya dengan firman yang disampaikan itu, maka jemaat bergairah, jemaat bersemangat, jemaat semakin bersungguh-sungguh. Kenapa? Kalau kita kembali dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga, sebab waktunya sudah dekat. Yaitu dikaitkan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi saya ulangi, ia membangun jemaat. Membangun jemaat ini, saudara sekalian, ya, ini lebih luas lagi, ya, sama dengan membangun tubuh Kristus. Jadi jemaat ini, ya, disebutkan jemaat Tuhan itu adalah tubuhnya Kristus. Kalau setiap pemberitaan firman Allah itu membangun jemaat, itu sama dengan setiap kali firman nubuatan ini disampaikan kepada kita, itu sebetulnya mempersiapkan gerejanya, jemaatnya, sama dengan sedang membangun tubuhnya besar. Membangun tubuhnya. Siapa tubuhnya? Itulah jemaat Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Jadi saya ulangi, membangun jemaat itu sama dengan membangun tubuhnya. Dengan kata lain juga membangun rumahnya, membangun baitnya. Ya, membangun baitnya, membangun rumah Allah. Jadi membangun jemaat itu sama dengan membangun tubuh Kristus, tapi juga sama dengan membangun bait Allah. Kenapa? Sebab Tuhan menyebut kamu adalah bait Allah, di mana roh Allah itu ada. Siapa yang disebutkan kamu? Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ada jemaat Korintus. Coba dibaca, Mas. Ya, untuk supaya kita lebih jelas, nanti saya akan menunjukkan proses dalam membangun itu. 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu? Tidak tahukah kamu Bahwa kamu adalah bait Allah, ya? dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Nah, yang disebut kamu di sini ada jemaat
Korintus, karena surat ini ditujukan kepada jemaat Korintus. Kamu Korintus, tidak tahukah kamu? Tidak tahukah sedang jemaat Korintus? Nah, kalau saya ganti bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Terus, Mas? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. terus, Sebab bait Allah adalah kudus, terus, dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, jadi tadi saya mengatakan membangun jemaat itu sama dengan membangun tubuh Kristus. Membangun tubuh Kristus itu sama dengan membangun bait Allah. Siapa itu? Kamu. Itulah sidang jemaat. Itu sebabnya, saudara sekalian, ya, kita bersyukur, kita berterima kasih di hari-hari ini bagaimana firman Allah, firman nubuatan ini, firman dan urapan Roh Kudus ini semakin hari semakin nyata untuk mengarahkan kepada kita. Betul-betul kita digiring untuk supaya kita betul kemudian kita menjadi tubuh Kristus, dipersiapkan untuk menjadi tubuh Kristus yang am. Ya, kenapa demikian, saudara sekalian? Inilah yang sesungguhnya Tuhan merindukan kepada gerejanya, kepada sidang jemaatnya, dan itu sebabnya Dia mengatakan, saudara sekalian, serigala ada liangnya. Serigala sudah ada tempatnya. Ada tempat untuk dia tinggal, sampai tempat tinggal pun itu juga digunakan tempat berkembang biak. Ya, apa itu serigala? Ini gambar kejahatan. Kejahatan di hari ini semakin berkembang biak, begitu berkembang. Sudah ada tempatnya. Sudah berkembang begitu pesat, saudara. Dan dia katakan burung ada sarangnya. Ya. Sarang ini bukan hanya untuk tempat untuk dia tinggal, tetapi juga sudah menjadi tempat untuk berkembang biak. Apa itu burung? Roh-roh jahat di udara, lewat kenajisan-kenajisan yang sekarang melanda dunia ini, sudah begitu berkembang pesat dengan segala cara bisa menguasai manusia. Sudah ada. Itu sebabnya dikeluh kesah dari Tuhan. Serigala ada liangnya, burung ada sarangnya, tapi dia katakan tidak ada tempat anak manusia untuk meletakkan kepala. Ini menjadi keluh kesah. Dan itu sebabnya ketika Tuhan mengatakan begitu, biar kita menjadi sadar. Kita menjadi sadar. Kenapa? Letak kepala itu di mana? Bukan di atas bantal. Itu orang ngantuk mau tidur itu. Ya kita letakkan di bantal. Tapi bukan itu yang dimaksud. Letak kepala itu ada pada tubuh. Jadi letak kepala itu di atas tubuh. Ya. Yang ada lehernya ini. Jadi leher ini penghubung antara tubuh dan kepala. Ini saya ingin tunjukkan. Ini yang menjadi keluh kesahnya Tuhan di hari-hari ini. Kenapa demikian Tuhan sampai mengatakan demikian itu, saudara? Sebab tubuhnya, baitnya, yaitu jemaatnya, saudara sekalian, sampai hari ini belum siap untuk bisa menjadi tempatnya kepala ini. Sebab tubuhnya sekarang masih ribut dengan sibuk dengan kepentingan pribadinya masing-masing. Ini yang menjadi keluh kesah Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya semua itu pasti ada waktunya Tuhan. Itu sebabnya lewat firman nubuatan ini, biar setiap jemaat dibangun
diarah tujukan kepada satu tubuh, ialah tubuh yang am. Yang sekarang ini masih terpecah-pecah oleh karena organisasi, oleh karena kelompok dan golongan macam-macam sekalian. Ada golongan Apolos, ada golongan Kepas, ada golongan Paulus. Masih bermacam-macam, itu yang membuat Tuhan itu berkeluh kesah sampai hari ini. Biar ini kita menyadari, biar firman Allah, setiap firman Allah yang disampaikan oleh gembala-gembala, oleh pendeta-pendeta ini, hendaknya untuk membangun jemaat. Sampai jemaat ini menjadi tubuh Kristus, menjadi baitnya Allah, sehingga Allah itu tinggal, Allah itu diam di atas tubuhnya. Ini yang Tuhan mau. Injil Matius pasal 8, Mas. Injil Matius pasal yang ke-8, ya. Saya ingin tunjukkan ini Matius pasal yang ke-8. Ya, saya akan tunjukkan ini untuk kita semua. Matius pasal yang ke-8 kita akan melihat satu dalam pengikutan ini. Ayat yang ke-18, ayat yang ke-18 dibaca. Hal mengikut Yesus. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Terus, Guru, aku mengikut engkau. aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Tetapi apa kata Yesus? Ya, 1 Korintus 3 ayat 20 sekarang. ayat 20. Ya, Dan di tempat lain, Matius pasal 8 ayat yang ke-20. Yesus berkata kepadanya, Yesus berkata kepadanya, ya, serigala mempunyai liang. kita lihat serigala sudah mempunyai liang. Tadi saya sudah menyampaikan. Terus, Dan burung mempunyai sarang. burung sudah mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan Nah, kepalanya. ini yang tadi saya katakan. Jadi keluh kesahnya Tuhan itu. Sampai hari ini dia katakan, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini yang terjadi. Ini yang seperti ini yang sekarang sedang kita alami. Yang Tuhan rasakan untuk kita. Itu sebabnya ini ayat ini biar menjadi satu koreksi teguran baik kepada hamba-hamba Tuhan terutama yang menggembalakan sidang jemaat, untuk supaya di hari-hari ini sungguh-sungguh setiap pemberitaan firman Allah ini, firman yang bisa membangun, firman yang menyatukan sampai sewaktu-waktu saudara sekalian, tubuh Kristus itu betul-betul terbentuk. Betul-betul terbentuk. Menjadi satu tubuh yang am. Sudah tidak dibatasi dengan organisasi, kelompok, dan golongan. Yang nanti akan disebutkan tubuh Kristus ini adalah mempelai wanita Tuhan. Satu nama saja. Jadi gereja sempurna itu, atau tubuh Kristus itu namanya, tidak lagi dari GPT apa, gereja apa, tidak lagi. Namanya adalah mempelai wanita Tuhan. Dan Kristus mempelai pria surga. Akan menyatu. Akan menjadi satu. Dan sekarang, upaya Tuhan untuk supaya menyatukan gereja ini, untuk menjadi gereja yang am, maka membangun firman Tuhan yang setiap disampaikan oleh siapapun juga itu, isinya harus membangun. Saya akan menunjukkan proses dari membangun ini. Membangun yang disebutkan jemaat
yang juga tadi saya sebutkan tubuh Kristus, tapi juga membangun bait Allah untuk supaya Allah itu betul-betul diam. Dan Tuhan dalam hal ini, saudara sekalian, Tuhan bukan pernah ya, memang demikian satu firman Allah, memerintahkan Musa setelah bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, maka memerintahkan Musa untuk naik ke atas gunung Tuhan. Nanti di atas gunung itu Musa akan mendapatkan dua hal ini. Dua hal ini tidak pernah akan bisa dipisahkan, yaitu loh hukum dengan 10 perintah. Ini yang pertama. Yang kedua, sekalian, kenapa tidak cukup dengan loh hukum ini saja? Kalau hanya loh hukum yang diberikan, tidak mungkin Musa akan membawa kemana-mana dipikul sendiri seperti itu. Logikanya seperti itu. Maka Allah juga memberikan yang kedua, yang namanya atau Baitul Muqaddis dalam ejaan lama. Bait Allah. Maka naiklah Musa ke atas gunung Tuhan. Selama 6 hari, setelah dia di atas 6 hari dia menunggu. Dan pada hari yang ke-7 baru Musa diizinkan masuk. Dipanggil. Awan menutupi dia. Saat dia masuk, dia menghadap Tuhan, maka Musa juga harus menunggu lagi 40 hari, 40 malam bersama Tuhan. Setelah itu baru Tuhan memerintahkan Musa. Jadi saat dia masuk itu dia diperlihatkan. Dia diperlihatkan apa yang harus dia buat itu. Dia perlihatkan. Maka Tuhan berfirman kepada Musa untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun yang namanya Baitul Muqaddis atau Bait Allah ini. Secara fisik saat itu, emas, perak, dan tembaga, kain ungu yang berupa kain-kain semua yang terkait dengan pembangunan rumah Allah, perlengkapan termasuk batu-batu nanti untuk pakaian tapal dada imam besar itu dipersiapkan semua. Tujuannya apa? Tuhan memerintahkan membangun itu untuk supaya Allah itu berdiam. Ini dibaca supaya kita tidak hanya mendengar cerita tanpa adanya bukti yang nyata. Keluaran pasal 25. Ya, bagi kita ini sangat lazim sering dibaca, tapi jangan kebiasaan untuk kita membaca. Dimulai ayat yang pasal 24 ayat 18. Ya. Keluaran pasal 24 ayat yang ke-18. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Ya. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Nah, jadi tidak ujuk-ujuk begitu, tidak. 40 hari 40 malam untuk Musa mendapatkan firman ini, mendapatkan perintah. Angka 40 ini, saudara sekalian, ini pengertian rohaninya adalah perobekan daging. Ya, prosesnya itu kalau kita mau merenungkan ini begitu beratnya Musa itu. 40 hari, 40 malam tidak makan dan minum, bagikan daging dirobek betul. Keinginannya, kehendaknya sudah hilang sama sekali. Ini juga menjadi satu nasihat buat kami hamba-hamba Tuhan.
Ya, untuk bisa mendapatkan firman itu juga demikian sama sebetulnya. Setelah 40 hari 40 malam, sekarang pasal 25. Ayat 25. Pasal 25 ayat yang pertama. Yang pertama, Ya, mengenai persembahan khusus. petunjuk untuk mendirikan kemah suci. Pasal 25 ayat yang pertama. Ya, Keluaran 25 ayat 1. Ya, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Nah, ini setelah dia berada di atas gunung berapa hari? 40 hari 40 malam. Baru berfirmanlah Tuhan kepada Musa, terus Katakanlah kepada orang Israel, katakanlah kepada orang Israel. supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Ya, jadi ini kita lihat, untuk membangun itu segala sesuatunya harus dipersiapkan. Termasuk Musa untuk melihat contoh teladan apa yang dia lihat di atas gunung itu satu. Maka katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Terus Dari setiap orang yang terdorong hatinya. nah, ini penting. Dari setiap orang yang terdorong hatinya. Artinya, yang tidak terdorong ya ora. Hanya yang terdorong, yang tergerak hatinya. Terus, haruslah. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Ya, terus. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Ya, Emas, ya. perak, tembaga. Dan seterusnya, nanti sudah bisa baca sampai ayat yang ke-7. Ini yang dibutuhkan, material yang dibutuhkan untuk sarana pembangunan bait Allah itu atau tabernakel itu. Ayat 8. Ayat 8. Pasal 25 ayat 8. Ya. Ya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Nah, jadi material yang dipersiapkan tadi itu ya, nanti akan digunakan harus membuat tempat kudus bagiku. Ya, secara fisik saat itu memang itu wujudnya secara fisik ya. Untuk membuat tempat kudus bagiku, terus supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut Terus segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Nah, kapan dia menunjukkan itu? Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh segala kemah suci dan sebagai contoh segala perabot. Kapan itu? Saat 40 hari 40 malam dia di gunung Tuhan itu. Itu ditunjukkan. Itu loh. Itu yang harus kamu buat. Ini. Dan sekarang terus. Demikianlah harus kamu membuatnya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Membuat sesuai dengan contoh apa yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan di atas gunung tadi. Jadi Musa tidak boleh membuat sesukanya. Ini sama dengan firman nubuatan untuk membangun. Membangun jemaat itu juga tidak boleh sesukanya. Sesuka-sukanya hamba Tuhan itu tidak. Seperti halnya Musa diperintah untuk membangun tabernakel, harus sesuai dengan petunjuk yang kutunjukkan kepadamu. Artinya, membangun jemaat itu harus dengan firman nubuatan. Firman nubuat itu apa? Firman yang diungkap-ungkapkan yang bersumber dari Alkitab. Seringkali saya mengatakan, yaitu ayat menerangkan ayat untuk membangun jemaat. Sekarang kita sudah tahu bahwa Tuhan sudah menentukan Musa dipakai oleh Tuhan, diperintahkan untuk membuat bait Allah yang disebutkan tempat kudus bagiku, untuk supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Apakah Musa sendiri sanggup untuk mengerjakan sendiri? Seorang diri dia harus membangun
bait Allah ini, tempat kudusnya Tuhan seorang diri? Tentu tidak. Maka Tuhan juga memilih. Ini perhatikan, bukan atas kehendaknya Musa, orang yang dipilih untuk mendampingi Musa ini, saudara sekalian. Bukan Musa yang memilih. Nanti hanya Musa mengumumkan kepada orang Israel bahwa ini yang dipilih Tuhan. Tapi ayat firman Tuhan, Allah sendiri memilih 2 orang sekaligus untuk bisa mendampingi Musa, untuk bisa melanjutkan apa yang sudah ditunjukkan Tuhan kepada Musa. Baru Musa nanti dia akan memerintahkan kepada 2 pribadi ini, 2 orang. Ini pun 2 orang ini yang memilih Tuhan, bukan Musa. Siapa dia? Ingat? Coba kita akan baca pasal 31. Pasal 31. Pasal 31 ayat yang pertama. Besaleel dan Aholiab ditunjuk. Jadi ini sekarang kita tahu yang ditunjuk oleh Tuhan adalah Besaliel dan Aholiab. Terus Mas, ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Nah, jadi Tuhan memberitahu kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Apa itu? Lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur Ya. dari suku Yehuda. Yang pertama, lihat, telah kutunjuk. Ku ini ku kecil atau besar ini? Besar. Jadi Tuhan yang menunjuk, bukan Musa. Bukan inisiatif Musa, bukan kehendak Musa. Tapi Allah juga, dia juga menunjuk seperti dia menunjuk Musa. Maka Tuhan juga menunjuk Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Ini saudara sekalian, ini kita dari sini kita diajar juga belajar untuk bekerja sama. Ini orang-orang yang ditunjuk, dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan yang besar itu. Untuk supaya bisa bekerja sama, bukan bersaing, bukan saling menjatuhkan, tidak. Tapi justru ini penunjukan Besaliel ini nanti dengan Aholiab ini untuk bisa bekerja sama. Terus Mas, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Dan sudah kupenuhi dia dengan roh Allah. Jadi Tuhan yang menunjuk, Tuhan yang juga mempersiapkan, memenuhi. Kupenuhi, kunyaku besar juga itu. Kupenuhi dia dengan roh Allah, terus dengan keahlian, ya, dan pengertian, terus dan pengetahuan, ya, terus dalam segala macam pekerjaan. ya, luar biasa. Tuhan langsung dari Tuhan juga yang langsung memenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan bait Allah itu. Terus untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, ya, perak, dan tembaga. terus untuk mengasah batu permata supaya ditata. terus Untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. ini luar biasa. Memang tidak dijelaskan apakah ini hanya Besaliel sendiri atau Besaliel ini juga punya anak buah untuk mengerjakan satu. Ya. Tidak disebut, tapi yang pasti Tuhan sudah menentukan pekerjaan apa yang harus dikerjakan oleh Besaliel bin Uri bin Hur ini dari suku Yehuda. Ini kata suku Yehuda ini juga penting. Ya. Nah, terus Mas, ini orang yang kedua, ayat yang ke-6. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Ya, menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak, ya, dari suku Dan. Ya, dari suku Dan. Jadi ini juga Musa juga didampingi oleh Besaliel, tapi Besaliel ini juga di sampingnya Aholiab. Ya, aku telah menetapkan di sampingnya
Aholiab bin Ahisama dari suku Dan, terus dalam hati setiap orang ahli ya, telah kuberikan keahlian. ya haruslah, Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. ya terus, Kemah pertemuan, ya, tabut untuk hukum, ya, tutup pendamaian, Ya. letak di atasnya, ya, dan segala perabotan kemah itu. dan seterusnya. Jadi kita melihat satu dalam membangun ini, Tuhan juga menetapkan orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Kalau kita kembali kepada 1 Korintus pasal yang ke-14, ia membangun jemaat. Jadi kegunaan dari nubuatan, firman nubuatan itulah untuk membangun jemaat. Maka Tuhan juga menentukan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk membangun jemaat Tuhan. Jadi akhir zaman ini, apa yang pernah dialami oleh Musa, Besaliel, Aholiab, prakteknya untuk sekarang ini adalah kehidupan-kehidupan yang dipakai oleh Tuhan. Baik itu seorang gembala, seorang pendeta, seorang guru, semua suatu. Jabatan-jabatan itu yang bertujuan untuk pembangunan rumah Allah, jemaat Tuhan, membangun tubuh Kristus, membangun bait Allah yang adalah tempat kediaman Tuhan. Kita lihat sekalian. Nah, sekarang kita di mana dalam hal ini? Kita di mana dalam hal ini? Dan itu sebabnya kita harus juga berperan aktif. Kita harus berada sebagai kehidupan jemaat yang sudah dibangun ini, biar kita masing-masing melibatkan diri dalam pembangunan rumah Allah ini. Makanya Tuhan menentukan 5 jabatan. Ya, untuk sekarang Tuhan dalam perjanjian baru, kalau Tuhan dalam perjanjian lama jelas menentukan Musa, Besaliel, dan Aholiab, saudara. Ya, sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing, sesuai dengan keahlian-keahlian yang Tuhan berikan, saudara. Maka kepada gereja Tuhan di akhir zaman ini, saudara, maka Tuhan juga menetapkan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Ya, dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Ya, Efesus pasal yang keempat tentu ya untuk kali ini tidak bisa selesai, saudara sekalian. Ini baru suatu untuk ya menunjukkan ini. Saya ingin membawa kita untuk supaya kita juga melibatkan diri dalam pembangunan rumah Allah ini. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 mulai. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Kita lihat, jadi Tuhan juga dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Ini adalah jabatan-jabatan pelayan, orang-orang yang dipercaya. Ya, kalau dulu tadi saya katakan Tuhan memakai Musa, Besaliel, dan Aholiab, dan nanti semua orang yang terkait dalam pembangunan tabernakel ini. Maka di akhir zaman, di zaman gereja ini, ayat ini jelas. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Jadi jabatan-jabatan ini yang Tuhan berikan, sekaligus Tuhan juga memberikan karunia. Tadi sebutkan kepada Besaliel, kepada Aholiab, Tuhan memberikan keahlian, karunia yang ajaib. Maka kepada rasul-rasul, kepada nabi-nabi, teruskan dulu. Baik pemberita-pemberita Injil, baik pemberita Injil, maupun gembala-gembala, ya, dan pengajar-pengajar. itulah guru untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, ya, bagi pembangunan tubuh Kristus. ya, sama kan? Sama tujuannya.
Membangun tabernakel sama dengan membangun tubuh Kristus. Tuhan memakai Musa, Besaleel dan Oholiab. Sekarang Tuhan memakai kehidupan ya, atau jabatan-jabatan yang Tuhan sudah tunjuk ini. Ada rasul, jabatan rasul lengkap dengan karunia-Nya. Dengan karunia yang namanya hikmat. Jabatan nabi lengkap dengan karunia-Nya, yaitu bernubuat. Jabatan penginjil lengkap dengan karunia-Nya, mujizat. Mujizat dan kesembuhan, termasuk kesembuhan orang sakit dan semua itu mujizat. Kepada seorang nabi ini Tuhan berikan karunia iman dan mujizat. Kepada seorang gembala Tuhan juga tidak tinggalkan itu. Tuhan juga berikan karunia untuk membedakan roh dalam jemaat itu. Membedakan roh. Jemaat tahu roh apa yang ada dalam bait Allah dalam jemaat itu. Kepada seorang guru Tuhan juga memberikan karunia khusus, yaitu pengetahuan. Ini begitu sempurnanya Tuhan itu. Untuk apa? Jabatan-jabatan dan karunia bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan hanya untuk supaya dirinya terkenal, tersohor, dikenal dan semua. Tidak. Kegunaan yang utama ada di sini sebutkan ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus sama dengan membangun jemaat Tuhan. Jadi bukan hanya jemaat GKGM, tidak. Membangun jemaat, membangun tubuh Kristus, membangun jemaatnya Tuhan di seluruh dunia ini. Terlalu sempit kalau hanya menanggal kecil. Ya, kecil. Tetapi harus mulai dari situ. Kalau kita akan menjadi tubuh Kristus yang sempurna secara persekutuan internasional, ya mulai dari kandang penggembalaan. Harus dibangun. Setiap kandang penggembalaan harus mengalami kebangunan rohani. Diarahkan dan mengarahkan kepada pembentukan tubuh yang am. Amin, saudara sekalian. Ini yang Tuhan tunjukkan. Ini serasa memakan waktu yang cukup lama, tapi tidak mengapa. Tidak mengapa. Nanti masih ada PA, ada doa penyembahan, terus kita belajar ini. Kita akan belajar ini sejauh mana. Jadi Tuhan dalam membangun tabernakel sudah menentukan orang-orang dalam perjanjian lama, maka dalam perjanjian baru, ya maka Tuhan memilih 5 jabatan ini untuk memperlengkapi pekerjaan pelayanan dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Orangnya akan bergerak. Dia tidak bekerja untuk kepentingan diri sendiri, untuk kelompok sendiri. Dia tidak. Tapi betul-betul memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Hanya pelayanan yang tertuju dalam pikiran dan benaknya. Hanya pelayanan saja. Bukan kepentingan, bukan kelompok, tidak. Kalau kita selalu pentingkan kelompok kita, organisasi kita, golongan kita, maka akan menjadi sulit untuk kita bisa bersatu. Nanti hanya beda A dan B sudah nggak mau bersekutu. Tidak. Lupakan itu perbedaan itu. Tapi kita mau mengarahkan yang beda itu bisa menjadi satu. Jangan dibalik. Kita mengatakan satu tapi beda-beda semua. Mana yang benar? Satu tapi beda atau beda menjadi satu? Saya memilih beda tapi menjadi satu. Ada tangan beda dengan kaki. Tangan gak bisa dipaksakan menjadi kaki. Betul? Beda hidung dengan telinga. Telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium. Beda.
Tetapi sepanjang perbedaan, sepanjang tangan, kaki, telinga, dan hidung itu melekat pada tubuh, ini perhatikan baik, tetap dia disebutkan tubuh Kristus. Selama carang itu melekat pada pokok suatu, maka carang itu pasti mendapatkan pertumbuhan. Tapi kalau dia memisahkan diri, lepas dari pokok suatu, lepas dari tubuh suatu, sehebat apapun itu tangan atau kaki suatu, lama-lama dia akan menjadi busuk, menjadi layu dan busuk, dan akan dibuang. Nah, sekarang kepada kita, ya, dalam pembangunan ini, saudara, kita di mana? Kita ini mau menempatkan diri di mana? Ayo, ya, Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan kita. Tuhan sudah memilih orang-orang ditentukan oleh Allah untuk apa? Untuk membawa kita. Ya, rasul nanti mungkin ada anak buahnya sendiri. Dia punya orang, punya masa. Nabi mungkin punya masa, penginjil punya masa. Gembala punya masa, guru punya masa. Tapi jangan masa-masa itu digunakan untuk kepentingan sendiri. Masa atau pengikut yang banyak itu harus tetap diarah tujukan kepada pekerjaan pelayanan dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Terus Mas, ayat yang ketiga Mas. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Terus sehingga kita bukan lagi anak-anak. Ya. Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya, terus? Oleh permainan palsu manusia. Ya. Dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Terus? Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Ya. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Lah, tidak diarahkan kepada pribadi. Tidak diarahkan kepada kelompok. Tidak diarahkan kepada organisasi. Ya, diarahkan bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, yang nanti disebutkan mempelai pria surga, yang empunya tubuh itu, untuk Dia berdiam di atas tubuhnya, berdiam di baitnya dan perjanjian, supaya aku diam di tempat kudus itu. Terus Mas, daripadanya lah seluruh tubuh. Daripadanya lah seluruh tubuh. Ya. Yang rapi tersusun. Ya. Dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. Nah, terus? Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Terus? Menerima pertumbuhannya. Ya. Dan membangun dirinya dalam kasih. Di dalam kasih. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, lalu kita mau di mana ini? Nah, dari pihak kita sekarang ini di hari-hari gereja Tuhan, khususnya dari bangsa kafir ini, maka kita biar datang kepada batu yang hidup itu, untuk menjadi batu yang hidup, yang nanti juga akan digunakan. Ya, coba 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang terakhir, nanti kita akan lanjutkan. Ya, 1 Petrus pasal yang kedua. Bentar ya. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang keempat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Ya, jadi datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia. Lah,
Dia memang dibuang oleh manusia. Manusia siapa? Bangsanya sendiri membuang dia. Orang Yahudi membuang, bukan hanya membuang, tapi juga menyalibkan dia. Saudara sekalian. Tapi justru kita, dikatakan Rasul Petrus, datanglah kepadanya. Yang kecil atau besar ini? Besar. Datanglah kepadanya. Batu yang hidup itu, terus yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Datang pada batu yang hidup itu, yang dibuang oleh manusia. Manusia membuang dia. Manusia mencibir, menghina dia, bahkan menyalibkan dia. Tapi kita justru Petrus mengajarkan untuk datang kepada batu yang hidup, yang dibuang itu. Terus, Mas. Dan biarlah kamu juga. Nah, perhatikan kata-kata ini. Dan biarlah kamu juga. Siapa kamu itu? Kehidupan kita. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Tadi saya mengatakan, di mana letak kita sekarang ini dalam proses pembangunan tubuh Kristus ini? Tuhan sudah menentukan orang-orang. Dan perjanjian lama menentukan orang-orang, tadi saya sudah sebutkan. Dan perjanjian baru Tuhan juga memilih menunjuk 5 jabatan ini. Saudara sekalian, kepada kita, dan biarlah kamu juga terus dipergunakan sebagai batu hidup. Dipergunakan sebagai batu hidup. Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus. Bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani. Ya. Karena rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, dan seterusnya. Untuk apa? Kita dijadikan batu hidup itu. Batu hidup itu kehidupan. Kehidupan, saudara sekalian. Kita bersyukur, saudara. Kita bersyukur ketika Tuhan Yesus itu disuruh menjadikan batu menjadi roti, nggak mau. Siapa yang nyuruh, saudara? Iblis si pencoba itu. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu menjadi roti. Tuhan nggak mau batu jadikan roti. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, batu-batu ini akan menjadi anak-anak Abraham. Dalam Injil Matius pasal yang berapa itu? Yang kelima atau yang keempat atau yang ketiga? Tuhan tidak mau menjadikan batu menjadi roti. Roti untuk apa? Coba roti untuk apa, saudara? Untuk ditonton? Oh, roti itu. Untuk apa roti itu? Untuk dimakan. Tuhan tidak mau. Tuhan mau menjadikan batu itu menjadi anak-anak Abraham. Nah, sekarang kita dalam ayat ini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan karunia dan jabatan yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan, kehidupan kita, khususnya bangsa kafir ini, untuk kita dikaitkan atau terkait. Kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa kalau kita melihat ini, saudara. Tapi bagaimana Tuhan ingin mengkaitkan kita, dijadikan batu hidup ini. Coba diulangi ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Untuk pembangunan suatu rumah rohani, batu hidup. Gak tahu kita ditempelkan di mana. Kehidupan kita ini hanya bangsa kafir, saudara. Tetapi kalau kita dikaitkan dalam pembangunan rumah rohani, ini luar biasa. Ini luar biasa. Kita bukan siapa-siapa. Coba jangan ditutup dulu ini, baca dulu ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Kita lihat, inilah kita.
Tuhan sebutkan sini. Nah, kalau sekarang kita juga mau, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun untuk suatu rumah rohani. Saudara, kita menyadari ayat sebelum mengatakan kamu yang dahulu bukan umat Allah, kalau sekarang digunakan sebagai batu hidup, apa itu nggak luar biasa kepada kita? Apa kita nggak bersyukur kepada Tuhan? Bukan siapa-siapanya bangsa kafir, tapi sekarang kita dimasukkan, dikaitkan untuk pembangunan, masuk dalam pembangunan tubuh Kristus ini. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, terus tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani. Yang dahulu tidak dikasihani. Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sekarang telah beroleh belas kasihan. Bukan hanya itu saja, tapi kita diangkat oleh Tuhan. Ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih. Terus? Imamat yang rajani. Imamat, orang yang dulu bukan siapa-siapa, tapi sekarang Tuhan sebutkan kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Dulu kita bobrok tanpa arti apa-apa, tapi disebutkan bangsa yang kudus. Terus Umat kepunyaan Allah sendiri. umat punya kepunyaan Allah sendiri. Terus Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, ya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. tujuan batu hidup menjadi batu hidup itu kehidupan yang mendapat kemurahan, ya, untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, dengan karunia-karunia jabatan-jabatan yang Tuhan berikan ini, dari kita, dari bangsa kafir yang nggak ada, sebetulnya nggak terkait sama sekali, apalagi yang menyangkut imamat, apalagi disebut bangsa yang kudus, apalagi disebutkan umat kepunyaan Allah, kita jauh dari itu. Tapi kenapa Tuhan itu sekarang mengkaitkan kehidupan kita? Maksudnya supaya batu hidup ini betul-betul berguna. Ya, berguna untuk apa? Untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk bisa mempersembahkan persembahan rohani. Dan ayat yang ke-9, untuk supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini yang Tuhan tunjuk. Saudara sekalian, Tuhan punya rencana dan rancangan yang begitu indah kepada setiap kehidupan kita. Kalau kita nggak mengerti ini itu sebabnya tidak heran kita menjadi lengah, ya, sehingga kita menggunakan hidup ini sak sukanya. Padahal Tuhan punya rencana, Tuhan memilih, Tuhan memanggil kita untuk supaya kita berguna sebagai batu hidup. Datanglah, sebutkan, datanglah kepadanya, batu yang hidup itu. Memang dia dibuang oleh manusia. Orang mengolok, orang menghina, bahkan orang menyalibnya. Tapi dia hidup dan dia naik. Dia akan datang lagi kedua kali. Dan dari pihak kita sekarang, kita harus menetapkan diri, menentukan diri. Dalam pembangunan ini, dalam pembangunan rumah Allah ini, kita mau di mana? Kita mau menempatkan diri di mana? Biar kita menjadi batu-batu yang hidup. Batu itu bangsa kafir, keras. Batu itu juga berbicara tentang bangsa kafir yang keras, tegar tengkuk, tapi bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan. Tuhan bisa rubah batu itu menjadi batu yang indah. Tuhan akan taruh di bagian
bagian dari bait Allah itu untuk kemuliaan Tuhan. Ayo kita melihat betapa Tuhan itu begitu indah dan ajaib kepada kita, khususnya dari bangsa kafir. Nanti kita hari Rebu PA kita akan belajar. Nah, pembangunan rumah Allah ini kita perhatikan, ada dua hal yang diperhatikan, harus diperhatikan. Tuhan sudah menunjuk orang-orang, maka Tuhan juga mulai kepada yang fisik, kepada yang rohani. Iya, apa yang harus diperhatikan? Dasar dari bangunan itu sendiri. Juga bangunan itu sendiri. Dasarnya diperhatikan, bangunannya harus diperhatikan. Ayo kita akan melihat perkara yang besar ini. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan semakin membukakan mata hati kita untuk juga bisa melihat perkara-perkara yang besar. Sekarang sekali lagi, ayo kita mau berserah diri kepada Tuhan, menempatkan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan menempatkan kita. Tuhan mau tempatkan di mana? Kita belajar taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan, untuk nanti kita bisa menjadi alatnya Tuhan, yaitu kamu, supaya kamu memberitakan perbuatan besar dari Dia. Kalau kita sadar kita ini hanya bangsa kafir yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk satu pelayanan rohani, biar sungguh-sungguh hati kita ini kepada Tuhan. Siapkan dirimu, diriku, dirimu untuk kita menjadi alatnya Tuhan yang membangun jemaat, membangun tubuh, sama dengan membangun bait Allah itu sendiri. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan melakukan pujian dari buku Pesalu 139. 139. Tuhan, dengarlah doaku. Oh Tuhan, dengarlah seruanku di saat kegersangan melanda hidup manusia. Berikanlah kemurahan-Mu, nyatakan kuat kuasa korban-Mu yang mampu menolong umat-Mu. Haleluya. Jadikan hidupku alat perdamaian-Mu. Haleluya. Membawa iman
tundukkan kepala sambil kita renungkan pujian ini. Saudara sekalian, biar kita menjadi batu hidup yang dipakai oleh Tuhan. Kehidupan yang melayani, kehidupan yang setia kepada Tuhan. Kalau di hari-hari ini kita belum secara langsung belum bisa melayani Tuhan di gereja atau di mana, kita masih ada, masih bisa untuk kita melayani di rumah kita masing-masing. Dan tugas pelayanan kita, jabatan yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita bisa saling mendoakan, saling mendorong, saling menguatkan, untuk supaya sidang jemaat Tuhan dibangun untuk dibawa kepada pembangunan tubuh Kristus, tubuh mempelai, dan Kristus mempelai pria surga akan segera datang yang kedua kali. Kita pujikan ini, biar ini menjadi kerinduan kita. Jadikan hidupku alat perdamaianmu, jadi batu hidup, alat perdamaian. Amin. Dunia sedang bimbang, Tuhan menunggu batu hidup itu, kehidupan kita itu. Haleluya. Haleluya. Kebencian membawa harapan bagi yang berputus asa. Sekali lagi, jadikanku hidupku Tuhan, jadikan hidupku alat perdamaianmu, membawa terang, membawa terang di tengah kegelapan, membawa kesukaan di tengah kedukaan. Jadikan hidupku berguna bagimu Tuhan. Mas Febi berdoa syukur kepada kita semua. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, sungguh Tuhan. Haleluya, haleluya. Pada sore hari ini, Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Menyerahkan isi hatimu. Haleluya, haleluya. Oh, kami teringat Tuhan. Haleluya, Kami, haleluya. siapa kami Haleluya, haleluya. dulu tidak mengenal Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Bangsa pilihan. Terima kasih, terima kasih. Mendengarkan firman. Haleluya, haleluya. Engkau persiapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami. Haleluya, Untuk Tuhan. haleluya, Memanfaatkan dengan sungguh-sungguh. haleluya, haleluya. Setiap Terima pekerjaan kasih. Engkau. Haleluya, Dalam ibadah pelayanan ini. haleluya, Dan haleluya. sidang jemaatmu. Haleluya, haleluya. Kami Terima sehat. kasih. Tuhan. Haleluya. Tuhan. Terima kasih. Saling mendorong. Haleluya. Bangun Haleluya. kami Tuhan. Terima kasih. Untuk melakukan kehendak. Haleluya. Haleluya. Kira perintah dan hukum. Haleluya. Tuhan, dalam Terima kehidupan kasih.
dalam rumah tangga kami. Ya Tuhan. Haleluya. Banyak kekurangan. Haleluya. Haleluya. Kami perlu Haleluya. pertolongan. Haleluya. Haleluya. Terima Kami kasih. tidak kemampuan. Haleluya. Haleluya. Semoga Haleluya. Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan, Terima rintangan kasih. dan hamba kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Batu yang hidup. Haleluya. Oh Tuhan, Haleluya. yang sudah membuktikan kepada Haleluya. kami Haleluya. yang Engkau Tuhan Terima kasih. satu-satunya jalan. Terima kasih. Kemuliaan hanya bagimu. Amin Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba. Haleluya. Kau pakai. Haleluya. Oh Tuhan, menerangkan firman Terima kasih Tuhan. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berkati rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Haleluya. Kau pakai dalam Terima kasih. pembukaan firman yang Terima selanjutnya. kasih. Dalam setiap Terima ibadah yang kami. Haleluya. Terima kasih. Terima Segala kasih. pujian dan hormat, Haleluya. kebesaran hanya bagimu. Terima Di kasih. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah pada ibadah raya ini tetap kita berdoa untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Mohon perhatiannya untuk nanti hari Rebo ada ibadah PA jam 5:30 sore tepat. Dan juga pada hari Kemisnya ibadah doa dan penyembahan. Kita bawa ibadah-ibadah ini kepada Tuhan, biar kita juga memohon untuk supaya setiap kehidupan kita boleh dipergunakan sebagai batu hidup untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar. Kita hanya bangsa kafir yang sesungguhnya kita tidak masuk dalam bagian itu. Kalau sekarang kita dikaitkan, dijadikan batu hidup, jadi kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nanti kita akan berdoa untuk ibadah kita, kelanjutan ibadah kita. Demikian juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, orang-orang tua kita, semua kesulitan-kesulitan yang juga dihadapi oleh sidang jemaat, supaya Tuhan juga memberikan jalan, ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan tidak lupa untuk kita juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan sekali lagi kita menundukkan kepala. Kita akan menerima doa berkat. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah melawati kami. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman ini termeterai dalam hati kami dan menjadi iman. Dan sekaligus kami boleh mempraktekkan firman-Mu. Sebab kedatangan-Mu yang semakin dekat ini, biarlah Tuhan Kau terus dan tetap berkemurahan, memberikan kesempatan kepada kami untuk setia beribadah dan melayani Engkau. Hamba berdoa kepada seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang sepuh dalam kelemahan tubuh, Tuhan. Sekalipun hamba tidak menyebutkan satu persatu, baik yang ada di GKGM, yang ada keluarga-keluarga yang ada di Tridorejo, di Pondok Chandra, dan di Gunung Sari, Tante Ani Warau, Tuhan. Dalam usia lanjut, biar Tuhan tetap memberikan kekuatan yang baru. Dalam kelemahan tubuh, tetap memberikan semangat yang baru untuk mengiring Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kali. Sidang jemaat-Mu, Tuhan, yang dalam masalah dan persoalan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi secara ekonomi, rumah tangga, nikah, keluarga mereka, Tuhan, Engkau juga melawat, Engkau juga nyatakan pembelaanmu dan pertolonganmu untuk supaya mereka juga boleh merasakan betul-betul Tuhan pertolongan dan anugerah yang dari Engkau, sehingga mereka tidak kecewa dan tidak tinggalkan Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau pasti memberikan pertolongan yang ajaib. Saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan, mencari pekerjaan, ataupun yang sudah bekerja di kota, di luar pulau, dimanapun mereka berada, biar Tuhan juga melawat Engkau ada di sana,
Engkau serta Engkau lindungi, jaga, pelihara Tuhan. Tetap memberikan tubuh yang sehat dan nama Tuhan dipermuliakan. Namun demikian kami menyadari bahwa kuasa kegelapan tidak selalu mengganggu anak-anak-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami, biar Tuhan Engkau ajar kami untuk bisa memanfaatkan ibadah ini Tuhan, guna untuk mempersiapkan diri untuk kami boleh terkait dalam pembangunan tubuh-Mu yang akan disempurnakan ini. Bangsa dan negara kami, Tuhan yang kami cintai, bangsa Indonesia ini, Tuhan juga kami serahkan ke tangan-Mu. Engkau menolong bangsa kami dari segala kesulitan dan masalah yang sedang dihadapi. Itu sebabnya kami berdoa untuk para pemimpin kami, mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, jabat tinggi negara di pusat sampai daerah. Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, akal budi, kemampuan yang dari surga untuk mampu dan bisa mengatasi masalah yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia khususnya. Demikian pula juga dunia yang sekarang juga mengalami hal yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan sertai lindungi yang mungkin juga yang akan beraktivitas, yang beristirahat malam. Tuhan menyertai, melindungi, memberkati, menjaga mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke tangan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati, menyertai kami sekalian saat ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ya, salam buat kita semua. Selamat malam, Tuhan memberkati.